Halo, selamat petang semua. Bertemu lagi di dalam channel saya JS Borneo. Oke, jadi rutin harian seperti biasa. Uh, Rutin harian orang bujang. Memang orang cakap makan sendiri, masak sendiri. Ya, oke. Jadi pada petang ini uh, saya mau masak ayam tua. Ayam tua masak dengan uh, nanas, guys. Oke, ini dia masak ayam tua dengan nanas, guys. Oke, jadi seperti biasa kita mau potong-potong dulu kita punya uh, nanas ini. Oke, bagi kita yang suka makan nanas, boleh coba-coba resepi ini. Resepi ini kalau macam nanas ini memang ada segelintir orang yang memang tidak makan nanas lah. Tidak tahu juga lah, mungkin disebabkan dia punya rasa dia itu, ataupun mungkin ada sebab-sebab lain lah ya. Oke, jadi kita mau buang dia punya ini dulu ya, buang dia punya mata dia, buang dia punya mata dulu. Oke, kita mau buang dia punya mata dulu, guys ya. Ini nanas nih, saya beli tadi petang beli Rp6. Mungkin di tempat kawan-kawan ada nanas yang murah mungkin ya. Jadi saya beli di sini di Kapit, harga dia Rp6, Rp6 satu. Nah, mungkin disebabkan dia punya size lah, size untuk Rp6 punya. Sini di tamu sini banyak orang jual sayur di sini, guys. Banyak orang jual sayur, jual sayur, macam-macam jenis sayur. Ini dia punya mata, dia banyak ini, banyak dia punya mata, guys. Mau buang dia punya mata dulu, guys. Dia tidak juga bermasalah lah benda tuh sebenarnya, tapi orang cakap gatal lah apalah, mungkin lah sebab kalau yang saya punya, kalau saya makan tidak juga saya buang dia punya mata nih, saya hentam saja dia punya mata nih. Saya rasa tidak payah buang lah, guys, tak payah buang deh. Dia ada masalah lah, selesai mata-mata nih. Oke, kita boleh potong dia berbagai jenis style lah. Kita mau potong dia cube kah, kita mau potong dia macam ini kah, boleh juga. Ikut kita punya suka kita lah, bagaimana kita mau buat dia. Kalau kita mau potong dia macam ini pun boleh. Terpulang pada kita lah, guys ya, bagaimana kita mau potong dia. Oke, kalau saya punya macam ini sajalah ya, sebab tidak ada masalah juga bagi saya benda ini macam ini ya. Yang penting adalah cara kita mengolah dia, dan yang penting adalah
dia bersih. Nah itu paling penting. Oke, kita coba dulu guys. Nah. Saya memang suka nanas guys. Saya memang suka makan nanas. Tidak semestinya nanas lah. Nah, banyak lagi yang lain-lain pun saya suka makan ya. Guys, alright guys, kita punya sayur banyak guys, dan ini boleh kita makan dia 2 kali. Esok boleh panaskan lagi. Dan inilah orang bujang ya, masak 2 kali, panaskan ya. Oke. Kita mau teruskan kita punya masakan. Kita mau potong bawang dulu guys. Oke guys, kita mau potong bawang dulu. Inilah bake bawang saya, simple. Oke. Di bawang tuh terpulang pada kita berapa banyak bawang yang kita mau letak di sana. Tapi saya pilih untuk 2 bawang putih, 2 bawang merah, 3 bawang putih. Ya, supaya menambahkan lagi rasa. Kita mau tengok ini dulu guys, cabai. Kalau adanya cabai, mau tengok dulu. Ada cili guys, ada cili. Yes, syukur ada cabai. Oke, cabai ini kita mau tambahkan untuk menambahkan lagi dia punya rasa pedas ya. Oke guys, kita mau tambah cili deh guys. Mau tambah cili. Oke, jadi kepada antara kita yang mau tambah-tambah ya, resipi tambah dengan
apa-apa sajalah untuk mensedapkan lagi dia punya rasa. Boleh juga tambah-tambah ini terpulang pada kita punya rasa lah, tes kita yang macam mana yang kita mau. Ya, nanas ini banyak cara kita boleh masak dia. Kita mau masak dia kari kah, kita mau masak dia apa kah, terpulang pada kita punya tes lah ya. Ya, tidak ada juga masalah dia kalau kita masak dia berbagai jenis style, cuma dia memang sesuai dimasak begitu-begitu saja lah. Contohnya masak sup ataupun kering kah, itulah. Tapi kalau yang kicap apa itu belum pernah saya dengar lagi lah. Kalau yang tua kicap belum tahu lagi lah. Tapi kalau masak sup, masak kari itu ada juga saya dengar lah. Kalau masak sup, masak kari itu tuh. Tapi kalau masak kicap itu belum pernah lagi guys, belum pernah lagi. Oke. Kupas bawang kita dulu guys. Kupas bawang, cili, ya jangan lupa cili bagi yang suka pedas. Bagi yang suka pedas boleh letak cili guys. Yang tidak mau pedas tuh letak halia ke apakah boleh lah. Ya, halia tuh dia tidak pedas sangat. Oke guys, kita mau lihat masak cara-cara kita mau memasak ayam tua. Oke. Kita mau letak cili dia sedikit supaya rasa pedas ayamnya itu menyengat sedikit. Oke, cukup sudah guys. Oke guys, kita mau hancur-hancurkan dia punya, tutup-tutupkan dia punya itu, dia punya cabai, dia punya bawang supaya dia cantik sedikit ya, supaya dia cantik sedikit. Jadi kita mau tutupkan dia punya cabai dulu. Ini dia punya cabai ini memang terbaik lah, kecil-kecil cili padi orang cakapnya, memang dasar dia punya cabai ini. Saya memang suka pedas guys, tapi dapat saya makan guys, tapi memang yang akan dulu pedas itu memang saya punya muka lah. Saya punya muka memang akan
berpeluh, tidak tahan dengan kepedasan dia, tapi saya punya nyawa, saya punya mulut itu tahan pedas, cuma tidak tahan bagian muka saya, memang tidak tahan lah. Oke guys, kita sudah ketopkan kita punya cili kita ya. Oke, kita buat dia macam ini, kasih hancurkan dia macam ini. Oke, terpulang pada kita, kalau kita mau hancurkan habis pun boleh juga, tapi kalau kita mau hancurkan sedang-sedang pun boleh juga ya guys. Oke, proses yang seterusnya seperti biasa, kita mau kita punya cili ya. Dari bagi kita yang mau tambahkan dia punya serai pun boleh juga ya. Kalau kita mau tambah serai, itu terpulang pada kita punya seperti kita lah, kita mau buatnya bagaimana, terpulang pada kita punya seperti ya. Kalau kita mau tambah serai pun boleh juga ya. Oke, ini ayam tua kita yang saya beli dari Serian, 15 ringgit saja ya, 15 ringgit ya. Jadi kalau di Serian ini ayam tua dia gemuk-gemuk, jadi saya memilih untuk membeli di Serian. Oke guys, sebelum kita mau masakkan kita punya ayam, lebih baik kita rebuskan dulu kita punya ayam supaya dia tidak, kata orang cakap, dia tidak kental dia punya isi dia. Sebab ayam tua ini dia punya isi dia ada kental sedikit, ada keras sedikit. Sebenarnya gas ini lama sudah tidak berfungsi, sebab sudah ditinggalkan cuti beberapa hari sudah. Oke, jadi ini nih guys, kita punya proses memasak kita hari ini. Oke, jadi kita mau lihat keseruan bagaimana masakan saya pada hari ini. Oke, inilah dapur bujang. Oke, simple saja dapur bujang ini. Dia tidak macam mana lah, simpel saja dapur saya ini, dan namanya dapur bujang, simple saja. Oke. Biasa kalau saya mau masak, memang saya sekali dengan mencuci lah semua peralatan yang sudah saya guna ya, supaya menjimatkan lagi masa saya, supaya kata orang kita tidak payah kerja 2-3 kali ya. Namanya kita ini tiada pembantu, memang semuanya kita sendiri yang lakukan, tidak ada mau menanti siapa-siapa mau tolong. Sendiri masak, sendiri makan, dan sendiri mencuci. Oke, kita mau tunggu kita punya ayam kita. Jadi kalau kita mau rebuskan dulu sebelum kita mau potong bawang ke potong apa pun boleh juga, supaya kita menjimatkan masa kita. Tapi saya membuat dia full video, jadi saya masak ayam kita dulu dengan air biasa.
dan nanti kita akan seterusnya dengan dia punya menu-menu yang seterusnya ya. Jadi ini kita mau rebuskan dulu ayam kita ya, sambil kita menanti ayam kita direbus. Oke, kita mau cuci-cuci dulu kita punya nanas. Oke, jadi bagi kita yang sensitif dengan bagian nanas ini, yaitu mata-mata ini, kalau kita mau buang boleh buang juga, tapi kalau kita tahan mau makan dia punya mata-mata nih, nah just buat macam saya punya lah. Saya punya ini saya tahan makan dia, tidak ada masalahnya. Oke, jadi saya tidak buang dia punya mata lah. Biasanya orang memang buang dia punya mata lah. Oke, jadi sekarang kita mau cuci dia supaya puas hati kita dengan makanan kita semuanya dicuci. Yang paling penting itu memang makanan mesti mau bersih lah ya. Oke, kita punya nanas sudah dicuci, yang baru kita kupas tadi. Oke, inilah saya punya peti ais, saya punya fish, ya fish terong hujan, simple saja. Oke, banyak juga makanan-makanan yang memang saya import daripada Serian. Salah satu daripadanya ikan masin. Ini ikan masin ini tu hari saya dengan mak saya beli di Serian. Oke, jadi proses dia pun semua mama saya buat di rumah. Dia cuci, lepas dia cuci, lepas itu dia sidai di rumah saya sana di kampung. Oke, lepas dia sidai, lepas itu baru dia angkat dan masukkan dalam kontainer dan dibawa saya pergi ke Kapit. Oke, jadi tip-tip daripada semuanya daripada dia ya. So, malumlah masakan mak nih ataupun pengolahan yang dibuat oleh mak kita sendiri, kita sudah dari kecil, dari kita dalam perut dia sehingga kita sekarang ini apa yang dia masak memang sudah sebati di dalam tubuh badan kita, dan rasa dia pun memang tidak akan pernah hilang kesedapan masakan mak-mak kita ya. Sebab mak kita dia masak dengan penuh kasih sayang dan dia melayani kita dengan penuh kasih sayang ya. Oke, inilah ikan masin ataupun ikan yang sudah dibuat oleh mak saya. Oke, macam ayam kita nih sudah pun boil ya, dia sudah angkat dia punya aroma bau dia tuh sudah angkat sudah. Jadi kalau kita mau tambahkan dengan ikan masin pun boleh juga guys. Kalau kita mau tambahkan dengan ikan masin, oke, kalau kita mau tambahkan dengan ikan masin, tambahkan ikan masin pula, tambahkan dengan garam, oke, supaya dia cepat lembut kita punya isi ayam kita. Oke. Ya, proses untuk memasak kita punya ayam ya, proses untuk membuat dia lembut. Kalau kita tidak mau gunakan garam pun boleh juga ya. Kalau kita mau rasakan dia kata orang
rasa original dia pun boleh juga. Ya, pulang pada kita mau buat dia macam mana. Tapi saya punya memang saya buat dia macam ini supaya kira apa kata orang 2 kali masak lah. Kita rebus dia supaya dia lembut, isi dia. Sebab ayam tua ni kan udah tahu dia sudah tua. Sudah tua ya, ayam tua namanya sudah tua lah. Nah, namanya ayam tua. Oke, jadi perlukan masak dia lama sedikit lah. Tapi kalau boleh, kalau kita betul-betul mau suruh dia lembut, susah juga lah kalau kita menggunakan periuk yang berasap itu. Sebab itu dah over sangat lah lembutnya nanti. Jadi kita masak macam ini saja lah ya, kita rebus macam ini, lepas tu second step kita masak dia ya, masak dia gunakan kuali, kita campur dengan lemak, semua bawang putih, bawang merah macam ni ya. Oke, jadi kita mau tengok kita punya ayam dulu. Sebab kalau terlalu sangat lembut pun tidak juga bagus guys ya. Kalau dia terlalu sangat lembut, tapi ayam ni memang dia punya kulit isi dia memang kental lah, memang perlu direbus supaya dia cantik. Oke. Ini dia guys. Oke, kita punya ayam pun sudah mau cukup lah masa dia untuk kita tukar dia ya, tidak payah lama sangat lah ya. Kalau lama sangat nanti terlalu sangat lembut pun tidak juga bagus. At least dia, orang cakap masa kita makan dia ada lekat sedikit. Dia tidak terlalu sangat lembut, jadi dia ada lekat sedikit. Jadi rasa kalau kita punya dia makan dia pun ada rasa ayam dia. Ada rasa ayam dia. Oke, dan kita mau buang dia punya air ya. Buang dia punya air untuk proses yang seterusnya ini. Guys, dia punya lemak pun nampak guys, lemak dia. Memang ayam tua, saya rasa ayam tua ini memang berlemak lah. Berasa guys. Makanya mau guna inilah supaya dia dapat diangkat. Oke guys, kita punya ayam. Oke, proses seterusnya sebelum kita mau masak untuk kali kedua, kita cuci dah. Buat kita mau pastikan masakan kita itu orang cakap bersih, sebersih-bersihnya. Ya, supaya masakan kita itu bersih sebersihnya. Jadi kita makan pun terasa nyaman. Oke. Oke guys, kita proses yang seterusnya. Oke, ayam kita tadi yang sudah kita cuci tadi,
supaya dia bersih. Kita mau step yang seterusnya yaitu diproseskan di dalam kuali, yaitu kita mau masak. Oke, kita panaskan kita punya kuali. Kita panaskan kita punya kuali. Oke, kita mau panaskan kita punya kuali. Oke guys, panaskan kita punya kuali. Kita mau masak kita punya ayam nanas versi Mirenja, versi orang Bujang. Oke, kali ini kita menggunakan V-sawit. V-sawit. Oke, ini jenama pilihan untuk masakan kita kali ini. Oke, kita lihat kita punya kuali sudah ada panas sedikit ya. Kita taruh kita punya minyak sedang-sedang lah ya, jangan banyak sangat, nanti banyak sangat lemak ya, kolesterol nanti, terlalu sangat banyak kolesterol. Oke, jadi proses yang seterusnya, kita mau panaskan kita punya minyak. Panaskan kita punya minyak. Kalau kita rasa minyak kita sudah panas, barulah kita teruskan dengan proses seterusnya, yaitu masukkan kita punya cabai, bawang putih, bawang merah yang telah kita ketuk tadi, yang telah kita potong juga tadi ya. Oke guys, kita punya habis kita tutup, kita letak saja kita punya ayam. Perlahan nanti saya kita punya bawang tidak hangus. Saya rasa sepunya sayur nih, boleh 2 kali makan guys. Jadi kalau kita mau tuangkan habis pun boleh juga, kita tuangkan setengah boleh juga. Tapi saya punya hari ini saya tuangkan setengah saja. Selebihnya esok saya masak lagi. Kalau kita mau letakkan air pun boleh juga dulu. Kita mau letakkan kita punya nanas pun boleh juga, mengikut keselesaan kita guys ya. Tapi sebelumnya saya letakkan nanas dulu. Supaya saya mau dia punya nanas tuh pedas guys. Jadi kalau saya letakkan dia punya nanas dulu. Lepas itu baru saya sediakan airnya untuk diletakkan di dalam sini, supaya orang cakap jus nanas dia tuh dulu keluar dengan ayam dia. Apabila dia keluar dengan ayam dia sebati, kita letak air dia, jadi kita tidak lama proses masak dia ya.
Oke, kita boleh kuatkan apinya. Jadi bau ayam, bau dia punya bawang putih, bawang merah tadi dengan dia punya bau nanas pun ada sedikit lah, walaupun uh, walaupun dia dulu kita letakkan, tapi aroma nanas dia tuh ada juga bau dia sedikit lah, bau dia punya nanas tuh. Oke, kita sudah masukkan air. Jadi air kita letak seberapa banyak yang kita mau lah, terpulang kepada kita sendiri. Tengok kita punya kuantiti lah, berapa orang berapa orang kita mau makan. Kita boleh letak dia punya air banyak-banyak pun boleh juga. Sup pun banyak-banyak daripada isi pun tidak masalah itu. Jadi itu kita punya cita rasa kita lah ya. Jadi terpulang kepada kita mau letak banyak mana. Yang sepunya pun saya tambahin juga guys, supaya dia nampak cantik sedikit dia punya sup. Oke, lebih nanas kita tadi seperti biasa kita simpan. Jadi besok kita tidak payah potong lagi, jadi kita masak saja. Tidak payah banyak kerja lagi kita buat ya. Oke, beginilah rutin harian orang bujang ya, yang memang kita tahu semuanya serba sendiri. Serba sendiri. Oke. Oke guys, kita lihat bagaimana kita punya ayam nanas kita tadi. Oke, inilah kita punya ayam nanas ya, masih dalam proses untuk boil ya, supaya dia masak. Oke, selepas kita lihat dia punya itu sudah angkat, dia punya bau dia sudah cukup untuk bau dia sudah angkat, baru kita letakkan apa saja yang kita mau. Bau dia sudah ada naik sedikit. Oke, kita mau letakkan garam kah, bicin kah, Ajinomoto pula, chicken stock kah, apa kah, kita mau boleh letak apa yang kita rasa sesuai untuk diletakkan di sana. Tapi kali ini saya mau letak ada campuran. Oh, tidak stok. Jadi ada. Oke, jadi hari ini saya mau letak serbuk kunyit campur dengan kita punya nanas hari ini. Ya, serbuk kunyit ini mencantikkan lagi kita punya ayam masak nanas kita, supaya apa kata orang, warna nanas itu ada bersamaan dengan kita punya kunyit, mencantikkan lagi kita punya masakan kita ya, supaya sup dia warna kuning, nanas pun warna kuning ya. Oke, kalau kita mau letak sekarang pun kita punya kunyit pun boleh juga, tidak masalah. Jadi kalau kita mau dudi pun letak kita punya kunyit pun boleh juga ya, tapi better lagi kita letakkan sekarang lah, supaya bau dia angkat. Jadi nanti kita boleh tes dia suatu kita mau letakkan dia punya chicken stock semua itu nanti, jadi kita boleh rasa bagaimana dia punya bau lah ya. Oke, bagi yang di rumah boleh coba, ini resep simple saja ya. Oke, sekarang kita sudah letak kita punya kunyit ya, kita punya kunyit ya. Oke, kita letakkan kita punya kunyit. Oke, nanti proses seterusnya kita mau letakkan dia punya chicken stock ataupun Ajinomoto dengan garam ya.
Jadi kalau saya biasanya saya kalau sudah ada chicken stock, garam itu kadangkala saya tidak letak guys. Nah, kalau sudah ada chicken stock, kadangkala garam tuh memang sudah tidak saya guna lagi lah. Ya, tapi kalau guna micin, ya mesti, sebab micin itu dia rasa masin dia tidak ada. Jadi perlukan garam untuk kita letak. Sorry, kita perlukan letakkan garam ya kalau kita mau masak. Kalau kita cuma guna micin. Oke guys, kita mau tutup kita punya kuali kita supaya ayam kita tadi orang cakap cepat masak lah ya. Oke, jadi nanti kita akan pergi ke proses untuk meletakkan rasa dia. Oke, sambil kita relek-relek, kita lihat kita punya nasi. Wah, nasi sudah masak sudah guys. Nasi sudah masak. Oke, ini cukup untuk satu orang. Oke, malumlah kita ini orang bujang. Oke, malumlah kita ini orang bujang. Kita makan semua seorang. Oke, sambil kita tunggu ayam kita relek-relek, kita mau main gitar dulu. Oke guys, kita berhibur dulu ya. Kita mau berhibur dulu sambil kita tunggu kita punya ayam kita masak. Kita relek-relek main gitar dulu.
tahu betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku. Sorry. Betapa hatiku. Terima kasih Yesus mengasihiku. Oke, kita mau lihat kita punya ayam dulu guys. Oke, jom kita lihat kita punya ayam dulu. Takut dia kering nanti, guys. Oh, ini deh guys, kita punya ayam. Oke, sekarang kita mau buat proses, mau letakkan dia punya rasa dia. Tapi saya rasa mau tambah dia punya air lah. Tapi cukuplah saya tengok ini. Tidak payah banyak sangat air lah. Oke. Mungkin tambah air dia sedikit lagi. Supaya dia ada watery sedikit. Oke, tambah sedikit air. Kita lihat punya air belum pas lagi, kita lihat punya air dia, kita boleh tambah supaya ada juga sup sedikit-sedikit lah kan. Oke, ada sedikit-sedikit punya sup. Oke, biasa saya masak memang ada gula sedikit-sedikit lah, ada gula, ada campur gula sedikit. Kalau saya masak memang resepi saya memang mesti ada gula sedikit. Tidak pakai banyak, sedikit saja, nanti dia terlalu sangat manis. Oke. Oke, kita boleh gaul-gaulkan kita punya ayam tadi, dan telah kita letakkan dia punya chicken stock dia, perisa 3 rasa. Kalau kita rasa dia kurang dia punya garam, kita boleh tambah garam ya, tidak masalah. Tapi saya tidak tambah garam, saya guna chicken stock saja.
Oke guys, inilah kita punya masakan kita kali ini. Oke, jadi tidak payah kita tutup ya, sebab kita punya ayam tadi kita sudah rebus beberapa menit, 5 menit kah, 6 menit kah, ataupun 4 menit pun boleh juga. Kita sudah rebus ayam kita tadi. Jadi kali ini kita sudah masak kali kedua, jadi tidak payah lama lagi, dan boleh sedia untuk disajikan. Nah, inilah kita punya ayam guys. Oke, kita punya ayam sudah menjadi sudah. Oke, jadi inilah masakan kita pada hari ini, yaitu ayam masak nanas dan juga dicampur dengan perisa kunyit. Oke, jadi sampai di sini saja kita punya video masakan kita pada petang ini, yaitu ayam tua masak kunyit dan juga dicampur dengan sayur nanas. Oke, jadi sampai di sini saja kita punya video, dan bertemu lagi di dalam video-video yang seterusnya yang akan memaparkan beberapa masakan-masakan, makanan-makanan, dan perjalanan-perjalanan kita pergi ke mana saja ya. Dan teruskan berhibur dengan video saya yang akan datang nanti. Jangan lupa komen, like, and subscribe di video JS Borneo. Bye bye.